Shalom, Shalom Aleichem Beshem Hamasya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dalam video ini saya ingin kembali menjelaskan ajaran iman Kristen yang seringkali disalahpahami, yakni terkait ungkapan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita baca di dalam Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ungkapan ini kemudian dijadikan pengakuan iman di dalam pengakuan iman Nisia. Tertulis jalasa an yamini abihi, dia duduk di sebelah kanan bapaknya. Nah, apa makna Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Apakah itu bermakna harafiah? Sehingga ada orang bertanya, kalau gitu di mana letak ketauhidan? Seolah-olah di surga ada dua tahtanya. Nah, untuk menjawab hal ini ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bedakan ungkapan simbolis, kiasan, alegoris, dan yang harafiah dalam kitab suci. Jadi kalau Anda membaca kitab suci, Anda membaca narasi-narasi yang dikisahkan dalam kitab suci, di sana ada hal-hal yang memang bersifat harafiah yang harus kita pahami sesuai yang tertulis dalam teksnya. Tetapi di dalam kitab suci juga ada banyak ungkapan yang bersifat simbolik. Ada banyak ungkapan yang bersifat kiasan, alegoris. Tentunya hal-hal ini tidak bisa kita maknai secara harafiah. Misalnya kalau Anda baca dalam kitab Mazmur, sastra para nabi, dalam kitab Wahyu, di sana ada banyak ungkapan yang bersifat kiasan, simbolis, alegoris, tidak bisa kita maknai secara harafiah. Digambarkan dalam kitab Wahyu ada binatang yang keluar dari dalam laut, ia bertanduk 7. Tentu ini tidak bisa kita maknai secara harafiah, seolah-olah nanti ada monster yang keluar dari dalam laut. Dalam kitab Mazmur digambarkan kemuliaan Allah yang berkendara melintasi awan. Tentu tidak bisa dimaknai secara harafiah, seolah-olah Allah itu melewati awan. Dalam sastra para nabi ada banyak ungkapan-ungkapan yang juga bersifat kiasan dan simbolis. Karena itu, ketika kita membaca kitab suci, kita harus bisa memahami mana yang bersifat harafiah, kita pahami secara harafiah, mana yang bersifat simbolis, kiasan, alegoris, pahamilah secara kiasan apa makna di balik ungkapan tersebut. Nah, yang kedua ini yang penting, latar belakang teologis ungkapan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, tentu harus kita pahami dulu istilah kanan atau kata kanan di dalam kitab suci itu memiliki makna kiasan. Kalau saya boleh mengutip pernyataan Baba Senoda, seorang pemimpin gereja Koptik, dalam bukunya Honun al-Iman. Di sana ia menulis, takni ahyanan al-khuat au al-bir au al-karomah. Jadi kata kanan tersebut terkadang dalam kitab suci, dalam banyak teks-teks yang menyinggung kata kanan, terkadang bermakna kekuatan, kuasa. Jadi bisa bermakna kuasa atau kekuatan, kebenaran atau kemuliaan dan kehormatan. Jadi kata kanan dalam kitab suci bila dikaitkan untuk Allah, dalam kaitannya dengan karyanya, dalam keberadaannya, itu bisa bermakna kekuatan, kuasa, kebenaran, atau kemuliaan dan kehormatan. Misalnya Anda bisa baca dalam Keluaran 15 ayat 6, Ulangan 33 ayat yang kedua, dan ada banyak dalam kitab Mazmur. Di sana ada banyak ungkapan kata kanan. Secara khusus Mazmur 110 ayat yang pertama, di mana di sana dikatakan ungkapan kata duduklah di sebelah kananku itu adalah nubuatan mesianik yang dikutip oleh Yesus. Di dalam Injil Matius pasal yang Injil Matius pasal yang ke-22, di sana Yesus mengutip Mazmur 110 ayat yang pertama ketika ia bersoal jawab dengan orang Yahudi tentang siapakah anak Daud itu, siapakah sang Mesias itu. Di sana Yesus mengutip, katanya kepada mereka dalam Matius 22 ayat 43-44, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Maksudnya dia ini adalah Mesias itu, tuannya. Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Nah, inilah latar belakang pernyataan dalam kitab Markus dan dalam teks yang lain dalam perjanjian baru, bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Yesus itulah sang Mesias yang dijanjikan, karena Mazmur 110 itu dipahami oleh orang Yahudi sebagai nubuatan tentang Mesias yang akan datang, di mana Mesias itu akan bergelar Adonai, bergelar Lord, bergelar Tuhan yang akan memerintah seluruh ciptaan. Bandingkan dengan Mazmur pasal yang kedua. Nah, ini ada kaitannya dengan gelar ketuhanan Yesus yang akan saya jelaskan dalam postingan yang lain. Tetapi dalam postingan ini saya ingin menjelaskan dulu apa makna ungkapan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Terlebih kalau kita lihat secara historis dalam pola bangunan bait Allah,
Kalau Anda lihat dalam pola bangunan Bait Allah, di sana, di dalam ruang Maha Kudus yang menghadap ke timur, itu di sebelah selatan ruang Maha Kudus, itu adalah istana raja keturunan Daud. Jadi kalau ruang Maha Kudus itu menghadap ke timur, sebelah selatannya berarti sebelah kanannya. Yang di sana terdapat istana raja-raja keturunan Daud. Dengan lain kata, ungkapan duduklah di sebelah kananku itu menunjukkan bahwa Yesus inilah Mesias keturunan Daud, raja yang dijanjikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi ungkapan tersebut tidak bermakna harfiah seolah-olah Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu sendiri. Karena seperti yang dinyatakan oleh Baba Seno dalam bukunya, Innallaha laisa fahu yamin wala shimal. Sesungguhnya bagi Allah itu tidak ada kanan dan kiri. Dia maha merangkum segala sesuatu. Hanya eksistensi yang terbataslah yang memiliki ruang di sebelah kanan dan ruang sebelah kiri. Tetapi bagi Allah tidak ada kanan, tidak ada kiri. Karena itu ungkapan Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu bermakna kiasan, tidak bisa dimaknai secara harfiah, menunjuk bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan, ya raja keturunan Daud seperti yang tertulis dan dinubuatkan di dalam kitab para nabi. Inilah maknanya, sehingga kita tidak lagi salah memahami ungkapan Yesus duduk di sebelah kanan Allah ketika kita membaca kitab suci. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.